Halo teman-teman, senang sekali saya Kresna Dwi Cahyo Nugroho dapat menemani teman-teman sekalian di IPmu Talk hari ini. Teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Semoga di kondisi ini, apalagi teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dijalanin ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial nih, teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu platform jual beli nih, teman-teman. Bisa dibilang marketplace atau e-commerce, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Head of Product dan Teknologi Dealio, Mas Doni Aris Widayan. Oke, Widian. Widian, sorry. Oke, Ya. teman-teman, kalau kita berbicara berbelanja online nih kan, apalagi di kondisi kita harus bekerja dari rumah, pasti ini kan akan ada peningkatan banget nih kebutuhan kita harus belanja lewat online dan karena kita juga terbatas harus keluar rumah. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa dibilang mendukung nih kegiatan kita sehari-hari. Nah, tanpa panjang kali lebar lagi nih teman-teman, kita langsung ngobrol aja dengan Mas Doni dari Head of Product Technology Dealio. Selamat siang, Mas Doni. Siang, Mas Kresna, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Doni masih diberi kesehatan. Mas Doni, apa kabar? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada Sama-sama. kami untuk ngobrol-ngobrol nih, Mas, tentunya di IPmu Talk hari ini. Mas Oke. Doni, sebelum nih, Mas, kita masuk ke topik utama kita, boleh dong, Mas, kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang industri berbelanja online nih, khususnya nih, Mas, ya. Nah, dari Mas Doni sendiri dan Dealio, pandangannya untuk berbelanja online ini gimana sih, Mas, kondisi saat ini, Mas? Sebenarnya sih e-commerce justru meningkat di saat pandemi ini kan. Number of transaction tuh jauh lebih tinggi ketimbang normalnya. Karena orang pada di rumah, karena pandemi gini orang jadi lebih kayak malas untuk keluar. Jadi online itu makanya increase numbers-nya tuh tinggi banget. Gitu. Kita bisa lihat lah beberapa platform itu tiba-tiba naik pesat gitu. Bahkan yang platform-platform yang masih di bawah tiba-tiba naik gitu. Banyak banget gitu. Jadi banyak kejutan banget pas di pandemi. Orang WFA mau ngapa-ngapain gitu. Apalagi kayak misalnya semua itu serba online sekarang kayak pesan makan atau apa pandemi itu semua daring itu cepet banget gitu. Jadi number of transaction, number of value tuh tinggi banget di sini. Gitu. Jadi ya ada positifnya juga buat industri digital ya masa pandemi gitu ya. Mungkin yang lagi kena itu banyak di industri lainnya gitu, tapi industri digital meningkat gitu. Ya, kita bisa lihat lah. Itu belanja, behavior belanja tetap nomor satu. Sebenarnya udah kita bentuk waktu 2012 awal itu mungkin kita masih tahu yang namanya masih agak canggung yang namanya Lazada gitu kan, itu masih e-commerce pertama tuh. Wah, takutlah belanja online atau apa. Dulu mungkin sebelum Lazada masih ada dulu tuh masih Milis ya, pakai Ya. apa Kaskus juga ada forum FJB, orang banyak ketipu atau apa, semua sekarang platform e-commerce sudah jadi aman gitu. Jadi behavior yang udah dibentuk berapa belas tahun yang terakhir gitu atau beberapa tahun terakhir itu udah terjadi sekarang, itu jadi aman. Oke, Gitu. nah itu Mas tadi yang menarik. Kalau kita underline berarti ada perkembangan ke arah positif dari behavior orang-orang khususnya di Indonesia untuk berbelanja online nih Mas ya. Nah, Ya. pasti itu adalah salah satu fundamental dari Dealio sendiri nih, pasti kan ya Mas Doni ya. Nah, Mas Doni, boleh nggak sih Mas diceritain awal Dealio sendiri ini akhirnya lahir dan menyediakan layanan yang untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Ini gimana sih Mas ceritanya Mas? Sebenarnya ceritanya tuh kita sebelumnya itu bukan platform, jatuhnya bukan aggregation ya. Maksudnya kita tuh lebih ke consumer insight. Mungkin kalau bisa dibilang tuh kita agak sedikit mirip-mirip dengan kompetitor tuh kayak Snapcart gitu kan, yang cuma mengambil insight-insight dari consumer gitu. Kita nggak ada tuh aggregate ke penjualan gitu. Jadi misalnya
lebih ke offline lah kasarnya. Jadi misalnya si Mas Kresna belanja di Indomaret, terus stroke-nya difoto, nah dari stroke itu nanti kita akan olah datanya. Gitu. Itu awalnya. Tapi semakin ke sini gitu. Ternyata kok banyak ya orang jadi males ya sekarang ngupload stroke. Jangankan ngupload stroke, kadang ngambil stroke aja kita males. Bener nggak sih? Ini stroke nggak usah gitu kan? Iya kan? Itu udah simply aja. Maksudnya behavior-nya udah berubah gitu kan? Ya kan? Akhirnya kenapa sih kita nggak yang ngambil aja langsung gitu kan? Orang-orang yang mungkin kalau offline kita lagi menuju ke situ, kita lagi beberapa kerjasama dengan beberapa merchant mau ongoing. Kenapa nggak behavior online offline itu kita dapetin dulu gitu? Caranya gimana ya? Nggak usah pakai stroke lah. Orang belanja via kita, kita tahu jadi apa sih yang mereka beli gitu. Jadi next-nya itu terbentuk gitu. Misalnya kayak Mas Kresna habis beli baju bulan ini gitu kan. Bulan depan kita akan offering celana, sepatu, pokoknya komplementerinya dari si baju gitu. Jadi benar-benar ngelengkapin secara behavior ya, kita pelajarin data perilaku orang belanja tuh belinya apa aja, kenapa dia beli ini, kenapa dia beli itu, terus di sini waktu kapan dan harganya berapa itu kita pelajari. Gitu. Itulah yang bikin jadi ngebentuk Dilio sekarang ini mengagregat si e-commerce online dan beberapa nanti next kita akan offline. Gitu. Jadi untuk mendapatkan data-datanya juga ujung-ujungnya. Di luar itu setelah problemnya yang kita temuin, yang udah kita riset, udah kita nyari-nyari itu datanya. Kenapa sih orang problemnya apa sih kalau belanja di online? Ya nggak sih? Mas Kresna nih, kita e-commerce banyak lah, kita sebut aja Tokopedia, Shopee dan segala macam lah, ya kan? Orang punya nggak akun masing-masing? Punya mas ternyata. Itu yang bikin kita challenge. Kenapa orang harus punya banyak account di beberapa e-commerce? Kan kalau misalnya dia belanja di Shopee, pasti dia akan melihat harganya lebih murah nggak sih di Tokped? Benar nggak? Comparison juga. Akhirnya itu yang kita bikin, produk itu yang kita bikin e-commerce integration-nya. Jadi kita kumpulin produk-produk termurah, misalnya Mas Kresna mau nyari sepatu, nah itu kita cari nih, yang paling murah itu di mana sih? Shopee kah, Tokopedia, nanti berdasarkan yang termurah. Gitu. Mas Kresna bisa belanja. Mas Kresna punya akun di Shopee, belanja di Shopee. Gitu kan. Nah, bagusnya lagi di Lio, kita bisa yang namanya, setelah belanja, itu Mas Kresna kan sering banget tuh dapat loyalty point lah dari Tokopedia, dari Shopee, tapi hanya bisa digunakan di platform masing-masing. Nah, kalau ini kita independent loyalty app. Jadi Mas Kresna belanja di Shopee, Tokopedia, dimanapun, poin loyalty-nya ada di Dilio juga, dapat juga. Di luar Tokopedia, di luar Shopee. Nah, loyalty point-nya itu bisa jadi apa? Bisa jadi pulsa, bisa jadi top up dompet digital, OVO, GoPay kayak gitu-gitu. Bahkan untuk bayar tagihannya. Jadi misalnya Mas Kresna sebulan tuh belanja di Shopee tuh aktif lah ya. Terus sampai dapat Dilio Point gitu, via Dilio Point ya. Dapat Dilio Point itu bisa untuk bayar tagihan internet, tagihan bahkan tagihan mobil gitu kan. Itu bisa kalau misalnya mencukupi Dilio Point-nya. Gitu. Oke, menarik banget nih, Mas Sudi. Jadi tadi kalau kita recap berarti memang Dilio sendiri berangkat dari masukan-masukan masyarakat dalam berbelanja offline, berarti bisa dibilang seperti itu berarti Mas Doni ya. Dari yang tadi males beli ngambil struk, sampai juga kalau kita lihat di convenience store ada sign-nya sendiri. Kalau nggak dikasih struk, belanja gratis, berarti kan memang di lain sisi berarti kan mungkin ada penyalahgunaan data dan lain-lain, tapi dari sisi kita sendiri, itu juga sebenarnya itu penting banget loh yang buat kita, karena ya kita udah belanja apa, dan itu bagus juga untuk kita reconcile. Nah, jadi kembali lagi tadi berangkat dari behavior masyarakat, dan Dilio sendiri melihat ada beberapa masalah dari tanda kutip, harusnya ini bisa diselesaikan dengan cara digitalize, kasarnya seperti itu berarti Mas ya. Dan
tadi semakin jalannya waktu, makin ke sini orang-orang udah lebih percaya dengan berbelanja online dan makin banyak pilihan untuk berbelanja online. Nah, disinilah Dialio sendiri mengagregat Ya, produk-produk mana sih yang dicari tapi dengan harga yang paling bagus nih dan produk iya. apa juga yang paling bagus. Oke, Mm-mm. keren banget. Nah, Mas, biar Mm-mm. teman-teman di siang hari ini makin tahu lagi nih. Nah, Mm-mm. boleh dong Mas kita secara detail lagi nih aplikasi Dialio sendiri ini di dalamnya ada apa aja sih Mas Doni? Oke, di dalamnya itu kita punya campaign dan produk, lebih ke deals ya, campaign dan produk deals. Campaign itu spesial campaign lah, sama kayak misalnya e-commerce kan dia kayak punya 77, 12, 12, Ya, 99 nggak tahu. Nah itu spesial campaign lah dari beberapa e-commerce, itu kita agregat yang paling up to date. Terus oke. yang kedua itu produk itu kita up to date yang paling terlaris dari beberapa kategori di semua e-commerce. Itu kita benar-benar ngumpulin secara masif. Mhm. uh, Ya, jadi kita bisa menyajikan kepada user kalau itu adalah yang terupdate gitu. Jadi selain itu juga kita punya menu feature itu namanya earn. Earn itu di mana Mas atau user bisa dapetin poin dengan mengikuti activity tanpa harus belanja ya. Oke. Gitu. Jadi misalnya activity kita lagi ada survei tentang kebiasaan konsumen gitu ya, nggak sekarang jalan gitu. Mas tinggal isi, nanti poinnya akan masuk gitu. Oke. Gitu. Atau juga bisa ikut main games atau misi gitu. Anyway, kita Oke. punya games mungkin kayak Shopee games gitu ya. I see. Jadi lebih apa ya, orang tuh kita tujuannya kita bikin Dilio itu nggak cuma belanja juga, tapi lebih banyak ke uh, lu tuh harus buka Dilio tiap hari karena nggak cuma belanja gitu kan. Karena Oke. kita ada games yang tiap hari, uh, mungkin kalau Shopee itu punya Shopee tanam, kita punya Dilio domba Lio namanya. Jadi Domba kalian Leo. Oke. kalian tuh ngerawat domba sampai benar-benar udah bisa dijual nih, apa namanya, cottonnya gitu kan, yang digunting nih. Ih, Kan domba kan kayak gitu, nanti poinnya yep. kita deliver. Jadi sambil sambil kalian belanja, kalian bisa dapetin experience main lebih nyaman lah Yep. gitu, nggak cuman lain-lain. Terus juga kita ada entertainment itu mungkin ada tiga, sorry. Ada news itu kita ambil beberapa agregat juga, update news. Jadi kalian nggak usah buka portal berita yang lain. Kita udah Oke. sajiin berita terupdate tiap harinya. Terus juga watch itu nonton mungkin lebih kayak video-video trending di YouTube, Instagram, TikTok, itu kita udah sajiin juga gitu. Kalian nggak perlu lagi kemana-mana gitu. Terus juga Oke. ada deh weekly horoscope gitu kan, buat yang suka baca-baca horoskop tiap minggu gitu, kita juga Oke. ada terupdate. Orang-orang yang percaya Gitu. dengan bintang-bintang. Gitu ya. Ya, iya. Masih ada yang kayak gitu soalnya. Masih, masih. Saya pun juga ya sedikit mempercayai sih, tapi tidak terlalu ngikutin. Jadi Ya referensi aja, gitu. Mas. Terus juga kita ada menu win itu di mana user itu bisa dapetin kesempatan untuk menang dalam 1 bulan ya. Kita punya banyak banget win, kayak misalnya menangin 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, tapi dalam bentuk poin yang kalian bisa gunain. Oh ya itu tadi buat bayar tagihan, buat apa namanya, tukar dompet digital, top up, itu bisa kalian gunain gitu. Win itu fungsinya buat kayak undian sebagai orang lebih cepet gitu loh, belanja atau apapun gitu. Jadi memakai Dilio itu nggak cuman lihat yang terbaru udah habis itu dia keluar, nggak. Kita semua tujuannya menyajikan benar-benar daily ad gitu loh. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, kita udah sajin semua di situ gitu, Mas Oke. Krisna. Keren, keren banget nih, Mas Doni. Saya sampai miss nih, sampai nulis juga saking banyak ya. Jadi bisa dibilang platform aplikasi dari Dialio ini Mm-mm. udah semua kegiatan tuh ada di dalam, berarti memanjakan user-user di Dialio
ya untuk semua kegiatan tuh udah ada di Dialio sendiri Mas ya. Tadi Betul. seperti entertainment-nya juga ada, Ya, portal berita, terus video-video apa yang lagi tren di platform ya. digital, sampai ada games-nya juga, Mm, dan mm. dari games-nya itu juga ujung-ujungnya tadi bisa juga untuk ditukar menjadi poin ya Mas ya, dan itu juga Iya, nanti bisa betul. dimaksimalkan untuk beli voucher, pulsa dan lain-lain ya Mas ya. Wow. Iya. Nah, menarik banget ini, panjang nih Mas, panjang banget, saya juga sambil menggodok nih Mas. Tapi kalau kita bicara secara layanan utamanya Mas dari Delio Mm, sendiri ini, mm. lebih kemana sih Mas? Apa semua itu menjadi utama atau itu sebagai feature-feature pendukung atau gimana tuh Mas Doni? Kalau utamanya sebenarnya tetap balik lagi ke consumer insight-nya dari Oke, consumer gitu, user. Kita ngambil mempelajari perilaku belanja mereka gitu. oke. Dia belanja apa aja gitu. Nanti kita akan mensuggestion sesuai dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya gitu dari historical sebenarnya. Tapi memang ujung-ujungnya sekarang ya mana lagi kalau bukan revenue dari purchase ya. Benar, Kita pasti. benar-benar betul, kita ujung-ujungnya kayak gitu kan, karena itu adalah ya hal yang paling pertama gitu kan, yang buat Ya, roda berputar ya. bensinnya lah kasarnya. Nah, kita sekarang lagi pengen banget nyoba apa bukan nyoba menyuruh atau mensuggestion si user-user untuk download di Lio, terus coba experience belanja via di Lio gitu. Coba deh kalian user-user tuh coba rasain deh belanja di Lio. Apa sih enaknya gitu, atau apa sih keuntungannya gitu kan? Karena setelah kita pelajarin, kita udah almost 6 month ya, more than 6 month ya kita launch buat yang 3.0 yang terbaru ini ya. Oke. Itu kita sudah saving more than 10% ya in average ya Oke. untuk orang gitu. Jadi Wow. misalnya Mas Kresna tuh belanja di Tokped Aha. 1 juta. Nah, Ya. 10%-nya itu Mas Kresna dapat di Lio Point. Yang Mas Kresna bisa tukar top up kayak gitu. Jadi in average ya, tapi Ya, 10% Mas ya. 10%. Wow. Gede. Oke. Jadi Wow. di luar royalti yang lain ya. Maksudnya Ya, di Tokped juga Mas Kresna kan dapat gitu. ya. Ini dari Dilio-nya sendiri Mas Kresna udah dapat hampir in average 10%. Jadi bisa hemat gitu loh. Benar. Menarik banget. 10% itu nggak kecil loh, Mas. Iya. In Wah, average ya. luar biasa. Oke, menarik, menarik, menarik banget nih, Mas. Nah, makanya berarti kalau sejauh ini berarti Mas Delio sendiri perkembangannya sangat positif dan sangat luar biasa nih, Mas. Nah, kalau sekarang kita lanjut, kalau kita berbicara tentang digital payment nih, Mas Doni. Nah, kalau sebelumnya tadi kan udah diceritain sih Delio berangkat dari mana, sampailah terbentuk Delio 3.0 sampai saat ini. Nah, tapi kalau dari sisi pembayaran, Mas, dari awal Delio sendiri berdiri dan akhirnya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi gitu, Mas ya. Boleh dong Mas di-share ke teman-teman nih yang bergabung di siang hari ini pengalaman dari bisa dibilang konvensional payment sampai ke digital payment saat ini nih, Mas Doni. Oke, sebenarnya kebutuhan kita untuk digital payment adalah untuk pembelian poin kan, balik lagi kita balik lagi ngelihat ya behaviornya si user ya kan. Oke. Terkadang tuh si user pengen, let's say pengen bayar tagihan gitu kan, listrik atau pengen isi token, tapi setelah dia belanja poinnya nggak cukup nih, ya kan? Mungkin kurang 20.000 atau 10.000, akhirnya dia tutup app kita. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Nah, kita cari jalannya gitu. Jadi kita butuh digital payment untuk apa? Mengisi kekosongan itu. Jadi dia beli poin 10.000 gitu kan. Nah, kita butuh digital payment yang secara cepat dan aman yang pasti ya. Gitu. Akhirnya kita pilih iPayMu gitu. Nah, digital payment itu nantinya ke depannya itu Ya. kita mau collaborate sih. Aku udah lihat beberapa
probability gitu, maksudnya beberapa layanan dari IPMU tuh banyak banget ternyata. Kita masih explore di sisi belakang, ya kita belum lihat dari digital payment, karena honestly jujur aja digital payment itu kayak tambahan lah add-on dari kita gitu. Jadi kita belum concern di situ. Tapi begitu lihat layanannya beberapa bulan terakhir kita bisa sebenarnya, tapi balik lagi untuk menuju ke situ banyak banget kayak kita butuh secara law juga kan, secara hukum legal juga dan segala macam. Itu kita perlu pastiin dulu. Makanya kita mau banget, kita pengen bikin tuh yang namanya collaborate sama mau launching tuh Dilio Bayar gitu. Itu next-nya sih. Dilio Bayar tuh jadi Mas Kresna tuh bisa split sama kayak split bill, tapi split bill kan kalau orang tuh orang kan, kalau ini kayak Dilio Point sama dia punya money gitu, jadi bisa di split. Itu enak banget sih. Masih kita godok gitu kan. Nah, digital payment mungkin experience di IPMU kali ya, atau gimana? Kalau experience di IPMU sebenarnya honestly dulu sebelumnya kita udah nyari banyak banget option ya untuk digital payment selain IPMU gitu kan. Waduh, banyak banget challenge-nya. Ada yang integrasi gampang, tapi PKS-nya susah ya, masuk perjanjian. Perjanjiannya tektokannya, aduh, panjang banget ya. Jadi memang ada plus minus lah Mas ya, antara kami dengan rekan-rekan payment processor lainnya, seperti itu berarti Mas ya. Nah gitu. Tapi Mas Doni, sorry kalau agak interrupt. Kalau dari tadi kan Delio selalu kembali ke pengalaman dari user Delio sendiri. Nah, sebelum menggunakan digital payment nih, Mas Doni, ada nggak sih Mas insight dari user-user dari Delio sendiri sebelum dia bisa dibantu oleh digital payment dan sesudah menggunakan digital payment tersebut, Mas? Ada nggak sih Mas insight dari user-user Delio sendiri ke pihak Delio untuk sektor ini? Kalau untuk sektor digital payment kita belum ya, tapi maksudnya secara pelajarin behavior dari sebelumnya itu belum ada gitu. Tapi kita berangkat ya itu tadi pada saat kita belum ada digital payment, belum ada pembeli top up point, itu pada ngomel semua tuh user kan. Aduh, kurang nih poinnya nih, nggak bisa redeem ini, redeem itu. Padahal kurangnya cuma 10.000, 5.000. Jadi orang pada leave the app gitu kan. Nah, itu ya challenge yang kita pikirin. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Kan kita nggak mungkin kita urus izin apa segala macam, kalian transfer ke kita secara direct. Nanti kita cekin manual itu, waduh, itu PR banget sih. Makanya kita cari option ya, ada digital payment, salah satunya IPMU ya kita coba manfaatin dari situ. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang sih masih sudah almost lebih dari 60 ya gitu, 60 million per month gitu. Jadi per month udah less than average ya gitu. Oke, thank you banget. Jadi memang tadi tuh yang kita underline, tim finance dari Delio sendiri alhamdulillah terbantu Mas ya dengan ada layanan dari kami ya, karena tadi setuju juga sih kalau harus direct dengan sistem pembayaran secara konvensional itu kan memang takes time banget, dan kedua pasti akan menambah kerjaan dari tim finance ya. Tapi berarti yang kita rangkum tim Delio sendiri dengan adanya dan menggunakan dan memaksimalkan layanan dari kami dari IPMU ini sangat terbantu Mas ya untuk makin memuaskan dari user-user dari Delio ya Mas ya. Betul. Thank you banget ya Mas Rudi. Nah, teman-teman, tadi kalau yang masih bergabung di tengah-tengah, kita hari ini lagi ngobrol-ngobrol nih bersama Mas Doni, Head of Product dari Teknologi dari Delio. Jadi Delio ini adalah platform berbasis aplikasi, ya teman-teman yang bisa berbelanja di dalamnya, dan juga ada beberapa loyalty points-nya juga, dan itu bisa kalian maksimalkan banget. Jadi seru banget, nggak hanya cuma belanja, tapi kalian bisa bermain games di sana, dan objektif dari games tersebut itu bisa di-redeem menjadi poin, dan juga ada beberapa fitur entertainment dan portal-portal berita di dalamnya yang up to date pastinya, dan nggak hanya cuma berita, tapi jikalau kalian mau belanja dan langsung mencari opsi nih platform mana nih yang mau digunain, nah ini Delio ini bisa membantu nih teman-teman, dan pastinya juga produk terbaik dan harga terbaiknya juga. Jadi ini
ngebantu banget nih daripada pusing-pusing teman-teman. Nah, langsung aja dipakai nih aplikasi dari Dialio. Nah, Mas Doni, ini kita lanjut lagi nih. Udah ada pertanyaan yang masuk ke tim redaksi kami perihal Dialio. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Lina Lestari nih, Mas. Pertanyaannya, apakah Dialio ini sama dengan aplikasi transaksi jual beli yang lain, Mas? Oh, enggak, karena kita tidak mengcover jual belinya. Kita mengcover produk dan campaign-nya. Kalian tetap user tetap akan belanja di masing-masing platform. Misalnya ke Shopee, ya kalian transaksi di Shopee, gitu. Setiap nanti transaksi yang dilakukan di Shopee itu akan ke feedback ke kita, nanti akan ke track, terus akan kita kasih poin loyalty-nya. Oke. Gitu. Jadi semua transaksi jual belinya itu balik lagi larinya ke platform masing-masing. Gitu, kita nggak ada tuh, kalian nggak perlu takut lah. Dialio itu nggak bakal minta duit lah. Malah kita justru ngasih duit gitu, ngasih poin gitu kan. Ya. Gitu. Bagi-bagi benefit malah di sini, Mas, ya. Iya banget. Oke, nah jadi buat Lina Lestari, jadi tadi udah dijawab sama Mas Doni, ini ada bedanya ya. Jadi nggak hanya berbeda dengan aplikasi transaksi jual beli yang lain, tapi Dialio-nya malah membantu kalian untuk bertransaksi di platform-platform mana aja yang punya campaign yang terbaik dan produk yang terbaiknya juga. That's Dialio untuk Lina Lestari. Oke, lanjut lagi nih Mas Doni. Ada dari Monica Heni, Mas. Pertanyaannya, kalau kita sebagai pelaku usaha ingin mempromosikan produk di Dialio, bagaimana caranya, Mas? Caranya gampang banget sih sebenarnya. Kontak aja ke email kita gitu kan di sales@digitalvisionpublishing atau info@dialio.id. Nanti kita akan bantuin. Tapi sebelum mungkin kalau mau secara masif pun bisa, tapi secara segmentasi pun bisa gitu. Karena kita punya user base kan. Kita udah pelajarin behavior. Misalnya Mas Kresna tuh belanjanya kategorinya selama 1 tahun atau selama beberapa bulan itu baju terus. Terus pemilik UMKM baju atau pemilik lokal brand baju pengen orang-orang yang belanja baju aja deh, coba pengen ngerasain kaos gua gitu kan. Nah, Mas Kresna kena tuh. Tapi orang-orang yang belanja di luar baju itu nggak bakalan dapet iklan itu. Bisa seperti itu untuk segmennya. Karena kita juga ada user segmentation di situ. Mungkin kalau bisa dibilang secara AI-an kita udah pelajarin gitu, tapi kita bikinnya automation lah kasarnya gitu, segmentation secara automation gitu. Oke, nah jadi buat Monica Heni kalau ingin memproses produk Dialio, monggo langsung aja hubungin tim dari Dialio. Lanjut lagi nih, Mas Doni, pertanyaan dari Agus Suryawan, Mas. Pertanyaannya, Mas, aplikasi ini berbayar atau gratis? Gratis pastinya, nggak ada bayar-bayar gitu. Tapi kita di sini ada membership kasarnya. Membership itu ada yang silver sama gold. Benefitnya beda, tentu jelas pasti. Kalau gold itu unlimited, kasarnya unlimited benefit lah. Dan kalian bisa dapetin banyak banget ragam promonya. Nah, untuk menuju ke gold, kalian memang harus cobain fitur kita yang top up point itu. Gitu kan, kalian mesti top up poin, habis itu poinnya kan kalian bisa redeem lagi gitu kan, jadi sebenarnya nggak ada bayar apapun gitu. Jadi kita lebih kayak pengen ngelihat kalau lu nggak coba top up poin, gimana lu mau transaksi di platform lain gitu kan, itu yang lagi kita mau reduce gitu, karena kayak gini-gini tuh di bisnis ini tuh banyak banget fraud-nya gitu ternyata gitu. Itu challenge yang digital itu pasti ada lah fraud-nya. Nggak cuma kita di e-commerce pun gitu kan pasti ada fraud-nya. Jadi kita benar-benar nggak reduce gitu. Nah, itu salah satu langkah yang kita reduce. Kalau kalian mau top up point berarti kalian adalah orang yang serius untuk nyobain platform kita gitu. Oh, nanti bisa di redeem lagi gitu kan gitu. Ya. Nah, keren banget. Nah, makanya buat Agus Suryawan ini gratis. Nah, jadi bisa dirasain dulu experience-nya seperti apa, dan juga tadi dijelasin sama Mas Doni, kalau memang kalian
merasakan keuntungannya, pasti nanti kalian juga bisa yang berbasis berbayar, kasarnya seperti itu Mas, yang menjadi user ya dari Gold Delio membership ya. ya. Oh, Gold membership ya. Oke, Iya. keren. Lanjut lagi nih Mas, masih banyak nih Ya. pertanyaan nih. Kayaknya teman-teman hari ini excited banget nih. Oke, lanjut lagi. Ada dari Dwi Mahayana nih Mas. Pertanyaannya, promo cashback itu dipotong dari hasil penjualan merchant atau bagaimana nih Mas Doni? Oke, promo cashback itu misalnya kalian belanja dengan khusus kategori ya. Ada beberapa platform itu mengkhususkan kategori gitu. Tapi kayak misalnya kita ambil contoh Shopee lah ya. Shopee itu all kategori itu sama gitu kan. Jadi kita potong langsung dari misalnya total pembelanjaan Mas Kresna itu 1 juta. Nah, cashback-nya itu berapa persen? Average itu kalau nggak salah 3%-an ya. 3% nanti masukin ke Delio Point gitu. Setelah belanja nanti sudah terkonfirm sama Shopee kalau kalian benar belanja yang udah deliver ya, dan kalian udah pakai itu barang gitu. Jadi jangan yang cuma COD terus habis itu kalian pergi terus ngarepin poin dari kita, enggak. Kita mau transaksinya sampai sukses gitu kan. Jadi after transaksi sukses kita deliver Delio Point-nya, cashback-nya gitu. Untuk average-nya kita banyak variasi. Misal di beberapa kalian bisa temuin di merchant itu, masing-masing merchant itu beda-beda gitu. Ada yang lagi 15% cashback-nya gitu. Nah, kalian bisa manfaatin gitu. Gitu. Nanti coba aja dilihat di fitur merchant-nya kita. Gitu. Oke, nah itu buat Dwi Mahayana, langsung aja dicek dari fitur merchant-nya di Delio ya, Mas Doni ya. Oke, lanjut lagi. Mas, dari Surya Mamo, pertanyaannya, aplikasi Delio ada di App Store kah? App Store ongoing, itu yang lagi kita godok banget ya untuk iOS. Aku nggak berani jamin gitu, karena kita lagi WFA juga, kita ada beberapa part gitu. Harusnya idealnya itu bulan ini tuh kita launch iOS. Kita udah mulai tahap di staging sih, udah bukan development lagi, development udah lewat. Kita lagi staging, kita lagi testing. Mungkin karena WFA gitu, jadi kita nggak reliable lah ya untuk tes secara direct gitu kan. Jadi mungkin aku tunda mungkin di Agustus, in the middle of Agustus pasti ada gitu. Coba pantengin aja terus di website kita, pasti kita kasih tahu kok kalau udah ready di iOS. Oke, gitu. Nah buat Surya Mamo mohon bersabar ya. Di pertengahan Agustus nanti juga akan nongol di App Store ya. Jadi untuk pengguna iOS lebih tepatnya, mohon bersabar, sebentar lagi akan launching berarti untuk Delio ya. Wah ini antusias dari masyarakat itu luar biasa nih berarti Mas. Ayo Mas, semangat Mas Delio Mas. Oke, lanjut lagi Mas, ini pertanyaan terakhir. Dari Kirikman _ aplikasi kayak gini, model bisnisnya itu seperti apa sih Mas? Dan dapat pemasukan itu dari mana? Dan indikator suksesnya itu bagaimana? Dan ini kita kembalikan nih ke Mas Doni. Hal-hal yang bisa yang berkenan untuk dijawab, monggo. Dan silakan nih Mas tadi. Mungkin yang tadi ada beberapa pertanyaan, 3 ya? Iya, jadi bisnis modelnya seperti apa, dan monetizing-nya itu dari mana, dan indikator untuk suksesnya itu dari dan bagaimana, Mas? Untuk indikator aja kali ya, mungkin kalau secara bisnis pasti sama lah. Kita mungkin mirip-mirip kayak kompetitor tuh, mungkin kayak Shopback atau apa gitu, itu sama. Cuman bedanya kan kalau Shopback cuman mungkin lebih fokus ke shop gitu. Nah, kita tuh lebih fokus ke belajarin behavior-nya user gitu. Kalian belanja apa aja itu yang kita fokusin di situ. Jadi nggak cuman belanja, kalian cuma kayak isi survei pun kita udah dapetin behavior-nya kalian sebenarnya, ya nggak gitu. Itu yang bedanya. Jadi kalau indikator kesuksesan adalah sebenarnya kita tuh pengennya tuh Delio tuh ngebantu dan menjawab lah ya dari problem dari semua orang gitu. Kayak misalnya platform e-commerce sekarang udah terlalu banyak, pemainnya udah terlalu banyak gitu. Terus yang jadi persaingan tuh udah luas banget, dan maksudnya transparan aja gitu kan. Di Bukalapak berapa, Shopee berapa, wah udah kayak gitu aja ada semua ya kan. Nah, aku tuh pengen gabungin satu, jadi kalian tuh nggak perlu ke masing-masing platform, kalian cuma di satu platform,
itulah yang namanya aggregation untuk mempermudah ya kan. Ya. Jadi kalian hidupnya jauh lebih mudah, jauh lebih untung ya kan. Indikatornya tuh selama pas pakai Dilio tuh kalian lebih untung lah. Kalian nggak akan ngerasa kok gua rugi ya pakai ini. Ya. Oke. Itu. Dan masih banyak keuntungan dan efisiensinya masih bisa dibilang ya. Betul Dari waktunya banget. juga cuma dari lewat aplikasi Dialio udah tahu banyak informasi dapat dari sana dari sini. Jadi benar-benar efisiensi waktunya ini sangat luar biasa sih. Nah, itu dia tuh buat Kirikman _ Nah, Mas Doni, tanya jawab kita sudah selesai di hari ini dan kita juga udah masuk di penghujung acara nih Mas di siang hari ini. Sebelumnya sekali lagi kita dari atas nama IPmu terima kasih nih Mas Doni atas waktunya dan Dialio udah sharing nih informasi dan juga pengalaman dan titik dari awal sampai akhir ini Dialio beruntung seperti apa. Nah, untuk kata-kata penutupan nih Mas dari Mas Doni untuk teman-teman yang bergabung di siang hari ini, boleh dong Mas? Oke, sebenarnya dari kita dari tim Dilio ingin memberikan pengalaman belanja lebih menguntungkan kepada user. Jadi kalian bisa lebih untung, lebih mudah dan segala macam gitu. Cobain aja, download dulu experience-nya. Kalian juga bisa kasih feedback ke kita di situ. Terus juga download Dilio yang pasti. Jadi kita punya tagline mungkin sekarang mau belanja Dilio dulu gitu. Jadi via Dilio dulu kalian lebih untung gitu. Thank you Mas Krisna. Siap, thank you banget Mas Doni. Terima kasih sekali lagi luar biasa. Tapi tagline sekali lagi boleh dulu Mas, mau belanja Dilio dulu ya. Oke, keren. Oke, Mas Doni sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Semoga sukses selalu buat Mas Doni dan Dilio khususnya. Jangan lupa selalu sehat Mas Doni ya. Sama-sama juga Mas Krisna. Yuk. Oke, thank you Mas Doni. Sampai berjumpa lagi Mas. Yuk, bye. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di IPmu Talk hari ini. Hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol bersama Head of Product dan Teknologi dari Dialio, yaitu dengan Mas Doni. Nah, teman-teman, tadi kalau kita recap hasil diskusi kita dengan Mas Doni, jadi kalau kita bicara Dialio ini adalah aplikasi yang membantu buat teman-teman yang ingin melakukan belanja online khususnya. Jadi tentu Dialio ini mengefisiensikan waktu teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu cek platform sana-sini, hanya dengan satu aplikasi yaitu Dialio, teman-teman sudah bisa mendapatkan informasi tentang produk serta harga yang terbaik nih dari platform-platform jual beli yang ada. Dan nggak hanya itu juga, nggak hanya itu aja, di dalam aplikasi dari Dialio, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi berita terupdate, terus juga ada sisi entertainment-nya juga, teman-teman bisa bermain di sana, tapi hasil dari permainan itu bisa di-redeem menjadi poin. Nah, itu yang menarik teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, silakan di-download untuk pengguna Android khususnya di Play Store, Dialio, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang Dialio juga khususnya, bisa menghubungi langsung lewat website Dialio dan email di info@dialio.id. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di IPmu Talk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum undur diri, kita tidak bosan mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman, khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan kota-kota besar lainnya, selalu dijaga kesehatannya teman-teman. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa maskernya sekarang pakai masker double, minum vitamin, jaga kesehatan, olahraga jangan lupa kalau bisa disempet-sempetin, dan yang penting tetap produktif ya teman-teman ya. Oke, insya Allah semua kondisi ini akan cepat membaik dan semua akan kembali normalnya juga. Oke, teman-teman, sekali lagi saya Kresna Dwi Cahyo Nugroho dan segenap tim mohon undur diri. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi ya di IPmu Talk. Oke, salam sehat semua teman-teman. Kami mohon undur diri. Selamat siang.